Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bicara pelan-pelan dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Tema kita sederhana tapi dalam. Kita ini sedang pergi dan suatu saat pasti pulang. Banyak orang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un ketika ada kabar duka. Tapi sebenarnya makna paling hidupnya apa? Kalimat itu bukan sekedar respon sedih. Itu pengingat besar. Kita ini milik Allah dan kita pasti kembali. Kalau kita kembali, artinya sekarang kita sedang pergi. Dan orang yang bisa pulang adalah orang yang tahu alamat pulangnya. Bukan cuma tahu teorinya, tapi tahu arahnya dalam hidup. Berarti masalahnya bukan cuma pasti mati, tapi pulang kemana dan bagaimana? Betul, kita sering serius banget mengejar dunia, padahal status kita di sini cuma musafir. Kenapa hidup rasanya naik turun terus? Karena salah satu hukum semesta, dinamis. Tidak ada yang benar-benar stay, semua bergerak. Kalau kita memaksa hidup harus selalu nyaman, selalu menang, selalu mulus, biasanya kita jadi stres dan menderita. Jadi bahagia terus itu bukan target realistis. Yang realistis adalah mampu bertahan saat turun dan tidak sombong saat naik. Hidup itu gelombang, ada fase lapang, ada fase sempit. Di kajian itu ada poin menarik. Matahari patuh, pohon patuh, alam patuh. Tapi manusia sering disuruh A, malah B. Kenapa manusia disebut mulia? Karena manusia diberi pilihan. Alam tunduk karena memang begitu sistemnya. Tapi manusia bisa menolak, bisa membangkang. Justru nilai kemuliaan manusia terlihat saat ia memilih untuk tunduk. Bukan karena terpaksa, tapi karena sadar. Berarti inti ujian manusia itu di choice. Iya, dan karena itu kita sulit mengubah orang lain. Setiap orang punya hak keputusan. Bahkan iman pun bukan paksaan. Itu pilihan yang paling personal. Kalau Allah dekat, kenapa banyak orang merasa jauh? Karena seringnya yang jauh itu bukan Allah, tapi fokus kita. Kita sibuk mengejar yang kelihatan, sementara yang tidak kelihatan kita abaikan. Ibarat radio, kalau frekuensi kita tidak pas, suara jernih tidak akan muncul. Frekuensi maksudnya apa? Frekuensi itu bahasa sederhana untuk menjelaskan kualitas batin, pikiran, perasaan, dan niat. Kalau batin kita penuh kebencian, dengki, dan keluhan, kita seperti menyetel ke gelombang yang salah. Ada bagian yang bilang manusia itu proses panjang. Maksudnya bagaimana? Kita tidak muncul tiba-tiba. Ada tahapan, wadah, ruang, penghidupan, air, tumbuhan, lalu manusia. Pesannya bukan sekedar kronologi. Pesannya adalah hidup itu pertumbuhan, tidak ada yang instan. Berarti kalau saya ingin berubah, tidak bisa minta hasil cepat. Tidak bisa. Semesta tidak terburu-buru, tapi selalu terlaksana. Jadi jangan putus asa karena lambat, yang penting konsisten. Kenapa ada pembahasan alam, tumbuhan, hewan, seolah-olah itu kakak kita? Karena tanpa mereka kita tidak hidup. Makanan, oksigen, siklus air, semuanya mendahului kita. Maka misi manusia bukan merasa paling hebat, tapi menjadi khalifah, merawat, memperindah, memperbaiki. Rahmat itu bukan cuma untuk sesama manusia. Betul, rahmatan lil alamin itu luas. Manusia, alam, kehidupan. Di sesi tanya jawab ada pertanyaan, apa bedanya cinta dengan kasih sayang? Cinta sering bercampur dengan melekat. Kasih sayang lebih dekat ke membebaskan. Kalau saya bilang cinta, tapi saya ingin menguasai, mengatur, dan menuntut, itu seringnya bukan cinta, tapi attachment. Contoh praktisnya bagaimana? Kalau cinta membuat kita mencekik pertumbuhan orang lain, itu bukan cinta yang matang. Kasih sayang itu, saya tetap mencintai, tapi saya tidak memenjarakan. Kalau disimpulkan, apa pekerjaan utama manusia? Mengenal diri. Karena mengenal Allah itu jalannya melalui mengenal diri, membaca kitab diri kita, pikiran, emosi, luka, pola hidup. Setelah itu baru kita bisa menata apa yang harus disembuhkan, apa yang harus ditumbuhkan, dan bagaimana kita berkontribusi untuk kehidupan. Berarti pertanyaan yang paling jujur adalah, saya sedang pergi kemana? Dan alamat pulang saya apa?
Kalau itu jelas, hidup lebih tenang. Terakhir, satu kalimat yang bisa jadi pegangan. Kita ini bukan pemilik hidup, kita hanya sedang menjalani titipan. Kalau ingat itu, kita lebih mudah bersyukur, lebih ringan memaafkan, dan lebih siap pulang. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.